sahabat-sahabat semesta, how are you, my soul family? Happy New Year 2022. Apa kabar semuanya? Gimana? Apa yang kalian habiskan dalam liburan kali ini? Ada yang bentar liburannya, ada yang enggak. Yang bentar termasuk gue. So, sorry banget ya, reading Januarinya telat. Aku tadinya mau buat di akhir bulan Desember, tapi ternyata kurang fit dan mau save energy buat ngurusin kerjaan lain. So, sekarang kita mulai, tapi kali ini ada yang beda nih. Karena sekarang ternyata reading untuk Januarinya ini kolektif. Kecuali nanti zodiaknya akan tetap berzodiak. Tapi untuk reading kali ini tidak ada pilih kartu, hanya ada satu energi kolektif. Sepertinya biasanya kalau semesta minta begitu, ada pesan untuk semua orang. Ya, jadi untuk lihat yang spesifik nanti masuk ke chapter atau bagian zodiaknya. Sun, Moon, Rising, Venus. Sun, Moon, Rising, North Node deh. Oke guys, sekarang untuk sesi pertama, bagian pertama kita akan mulai dengan reading karir, kehidupan, kesehatan, spiritual, cinta ya. Baru nanti di sesi keduanya kita akan mulai dengan zodiak, lebih spesifik lagi. Alright guys, sekarang kita mulai reading hari ini. Hai, kita masuk ke bagian pertama yaitu reading energi kolektif Januari 2022. Pastinya semesta mau energi update nih. Cuman kita pancing dulu dengan keluarin tarotnya ya, biasanya yang termasuk ke kepala aku. Ada Seven of Wands, ada Eight of Wands in the reverse, ada the Moon, ada Knight of Wands. Wands, Moon. Bawahnya Knight of Cups, bottom of the deck-nya. Menarik. Yang aku lihat di sini adalah energi secara general ya. Perlambatan. Karena ada konflik dan ketakutan yang naik. Saya merasa banyak dari kamu. Oke, saya dapat satu pesan, nanti saya akan jelaskan di energi kolektif tentang kerjaan karir ya. Ini orang-orang yang ngerasa bahwa ada yang tertunda atau dia berkonflik sehingga apa yang dia mau capai terhambat, tidak jalan, ini mentok. Ini pasti jalan guys, cuman lambat, tidak sesuai rencana. Kenapa? Karena saya ngerasa hal ini, entah apapun itu, bisa dari bisnis, karir, cinta, traveling, atau lain sebagainya, ini justru adalah hal yang penting buat kamu. Makanya kalau kita menyangkut hal penting, kita lebih banyak takut kan? Banyak pertimbangan, banyak mikir, banyak berhenti. Jadi saya merasakan ini energinya bukan dihentikan semesta sih. Ini karena kamunya sendiri tidak terasa untuk beberapa orang mensabotase. Kenapa? Karena kamu tahu apa yang akan kamu dapat nanti itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Knight of Wands. Nah, sebelum masuk ke situ, kamu masuknya ke ketakutannya dulu. Semua potensi terburuk, semua hal yang tidak akan lancar, dan lain sebagainya. Karena kamu tahu, itu penting buat kamu. Hal itu penting buat kamu. Di bawahnya juga kan ada Knight of Cups ya, bottom of the deck-nya. Jadi jelas buat saya ini adalah hal yang kamu idamkan, yang bisa buat kamu kayaknya lebih bergairah dalam hidup ya. Knight sama Knight, ada action, ada movement, pergerakan penting yang kamu tahu. Saya ngerasa ini bukan pergerakan goalnya, bukan tujuan utamanya, tapi kamu ngerasa kalau kamu ngelakuin itu akan majuin kamu ke tujuan utama kamu.
Tapi setidaknya dengan kamu masuk ke tahap ini, kamu merasa ini adalah pertanda baik bahwa semesta mendukungku. Tapi yang semesta tahu, sebenarnya kamu dapat serangan panik ya. Ada rasa takut karena kamu udah deket sama apa yang kamu harapkan. Itu yang membuat kamu mundur sendiri. Dan bisa saja kamu jadi menuduh semesta yang memperlama semua ini. Mungkin iya, ada bagian semesta melihat kamu harus lebih bersih lagi energinya, atau sebenarnya ini kamu sendiri yang buat itu tidak lancar. Karena di sini ada the moon. Ini adalah shadow di dalam diri kamu. Kegelapan, bayangan, ketakutan, trauma, semua naik sebelum dapet happiness-nya. Tuh, so apa tuh guys, nanti cerita ya di komennya. Macam-macam, ini banyaknya karir karena yang keluar once. Karir, happiness, body oke, misalnya mau benerin gigi atau apapun tentang hal fisik ya. Ada kreativitas, ini menyangkut itu, atau juga cinta, las, keinginan, passion kamu, cinta kamu, gairah kamu pada seseorang. Karena dia penting, karena hal itu penting, kamu jadi takut sendiri kalau melangkah salah. Padahal tidak akan ada yang salah guys, kamu cuma harus tahu dalam proses kalau ada kemunduran itu adalah proses. Tidak ada manusia di dunia ini yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Kita cuma bisa menapak pelan-pelan sampai akhirnya kita lebih mahir di situ. Dan saya merasakan ini memang pelajaran baru juga sih buat jiwa kamu. Mungkin kamu belum pernah merasakan ini dulu sehingga sekarang jadi lebih banyak paniknya, takutnya. Untuk karir, saya merasa bisa aja kamu mau. Banyak orang yang berkonflik nih. Memang sih banyak yang masuk ke saya juga itu merasa sangat pusing sama kondisi yang pandemi saat ini. Sangat bingung akan masa depan bisnisnya. Ngerasa takut melangkah. Ngerasa takut kehilangan banyak keuntungan. Takut bangkrut. Beberapa lagi ada yang bilang tentang tren yang gak sehat di dunia bisnisnya ya, dari produk-produk palsu segala mulai muncul sehingga ngaruh ke konsumen dia yang mulai berpaling, tapi dia kasihan sama konsumennya karena apa? Itu produknya gak bakal bertahan lama gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Jadi ini pastinya soal pebisnis, pekerja mulai bingung, mulai ada ketakutan akan masa depan dari usahanya. Yang waktu itu saya sarankan sama mereka sih soal persaingan gitu ya, persaingan gak sehat yang terjadi memang akan selalu ada di segala bisnis. Tipe bisnis manapun, tipe kerjaan apapun, persaingan gak sehat akan selalu ada. Tapi yang saya minta sama teman-teman klien dan sahabat-sahabat saya, yaitu jangan melangkah sama seperti mereka. Melangkahlah selalu tetap berada di jalur kamu, tidak mundur, tidak ngikutin gaya persaingan tidak sehat itu. Kenapa? Karena suatu hari nanti konsumen kamu juga akan sadar mana yang memang bagus produknya, mana yang cuma datang karena tren. Paman saya juga di garment kan, di garment, dan di situ saya lihat tren dari baju ini tren keluar, semua ngikutin keluar, merek ini, brand ini keluar diikutin sama mereka. Tapi itu nggak pernah lama guys, selalu datang ke produk utamanya dia, selalu lagi kembali orang yang mencintai produk utamanya. Nah, pada waktu dunia lagi bersaing kayak gini nih, bisnis lagi bersaing, pekerjaan lagi bersaing, ya saya sarankan pada kamu adalah konsisten aja, tapakin jalan yang benar, dengan idealisme yang sehat, jangan yang terlalu kaku, yang sehat, kamu jalanin, lakuin bisnis kamu, kerjaan kamu, kalau kamu taruh tidur, lakukan terus di situ, meskipun sekarang kan lagi banyak, which is bagus, karena tarot berarti dicintai. Lagi dicintai banget nih, dan ini jadi tren baik kan. That's okay, kamu lakuin aja karena semua orang punya tribes-nya masing-masing. Itu mereka yang harus kamu jaga di awal gitu ya, kayak
paman saya ngeluarin sesuatu, laris, habis gitu ya, kayak yang meningkat, melonjak konsumennya, melonjak. Terus habis itu seasonal, trennya nurun, dia harus inovatif lagi, dia harus ganti lagi produk supaya dapetin lagi. Dan itu artinya saya ngelihat dia adalah orang yang mencari target pasar baru dan selalu dapat ya. Target pasar banyak di Indonesia nih, nggak bakal habis. Mau ada 10.000 tarot trader juga Indonesia nggak bakal habis. 1.000 orang aja kita handle belum tentu seumur hidup kecapai. Jadi jangan takut, kamu punya tribes kamu. Dan dari segitu banyak jaringan yang kita ambil dari target pasar, akan ada orang yang loyal. Gak bisa semuanya. Kamu lihat nih ya, subscriber saya 150.000. Yang setia nonton berapa? Itu saya ada buat mereka. Saya di sini buat orang-orang yang masih ada dan mencintai kualitas saya, mencintai produk yang saya berikan, jasa yang saya berikan. Sama, kamu juga punya itu di dalam bisnis kamu, kerjaan kamu. Pasti ada orang-orang loyal. Karena dulu saya belajar di sales, di sales ya, bidang sales. Target tertinggi kita, prestasi tertinggi kita adalah repeated customer, repeated guest, loyalitas, kesetiaan, dan juga mereka yang selalu kembali. Itu adalah pencapaian terbesar dari sebuah bisnis. Ya, buat saya tren bisa hilang. Ya, kayak kita sekarang, oke, nanti si ini akan tinggi nih di YouTube ya. Tasya Farasya aja sama Suhai Salim ngalamin kok drop-dropnya, tapi dia tetap setia ngerjain. Kenapa? Karena dia tahu ada yang sayang sama dia, ada yang dukung dia, dan selalu akan suka video yang dia keluarin. Suka nggak suka karena dia udah sayang sama merekanya. Gitu. Dan yang harus kamu lakukan adalah setia sama mereka. Ini waktunya kamu menyaring dan menseleksi yang mana tribes kamu, yang memang ada di situ dengan setia, mana yang tren. Gitu guys. Dan mungkin ke waktu kamu konsisten terus, ada masanya trennya akan kembali ke kamu. Itu. Jadi tetap tapakin, konsisten, karena dimanapun selalu ada naik turun. Tidak ada yang berjaya di atas selamanya. Konsisten, baik, dan pedulikan mental health-nya klien-klien kamu, subscriber kamu. Perhatikan itu. Karena mereka itu yang kena hatinya sama kamu dan lihat niat baik kamu, mereka lah yang akan setia. Meskipun nanti trennya akan berpaling. Seperti roda. Tren produk itu, tren jasa itu muter. Jadi gak bakal pernah habis dengan segini banyaknya konsumen dan penduduk Indonesia. Ya, saya nggak tahu ini buat siapa ini keluar. Tapi memang saya pernah diskusi sama teman saya yang khawatir ya. Dia tarot trader, dia khawatir dengan tren sekarang ya, kok begini-begini. Saya bilang ya bagus, tarot dicintai. Kamu keep aja, konsisten lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Berpeganglah pada orang-orang yang selalu setia sama kamu. Mereka lah tribe sejati kamu, aku bilang gitu. Lalu klien-klien yang bingung ya sama goncangan bisnisnya dan segalanya, saya cuma bisa bilang, tapi kalau kita tidak ada dan kita sudah menyerah, trennya kelewat dari kita, dia akan melewati kita gitu. Jadi setia ya guys ya. Mungkinkah itu ketakutan kamu, ataukah ada konflik di bisnis dan karir soal persaingan tidak sehat? Apa bedanya kamu sama segini banyak miliar manusia di bumi? Kalau kamu ikut keseret mereka kan, ingat, jiwa kita udah awaken, bersikaplah berbeda, tetaplah berpegang pada jalan yang sehat dan membantu orang. Dan kalau kamu adalah coach dan trader, berpeganglah pada hal dan etika dasar dari profesi kamu. Dokter juga, bukan soal uang aja, tapi soal kesehatan orang, mental dan fisik. Itu ya guys. Untuk karir deep, jadi saya mengerti kenapa semesta minta ini kolektif. Oke, kita lihat lagi ada tambahan buat karir nggak ya? Petunjuk ke buat karir Januari 2020. Ini lebih seperti pembekalan di tahun 2022 ya jatuhnya. That's okay, maybe that's what you need sekarang. Semesta lebih tahu, guide saya lebih tahu mana yang kamu butuhkan.
Individuality tuh, lihat tuh, individuality kamu unik dengan cara kamu. Jangan pernah takut terintimidasi sama orang. Ya, karena orang punya kekuatannya masing-masing. Gaya unik kamu akan dicintai oleh orang yang satu vibrasi sama kamu. Ya, oke, kita lihat. Import, jangan berhenti berusaha sayang, jangan berhenti, dan teruslah berpegang pada etika baik ya. Terutama kalau profesi kamu adalah healer. Ya, yang kamu jaga bukan cuman kantong kamu, tapi juga mental orang dan fisik orang. Coba kita lihat lagi. Teaching and learning. Oh, ini adalah masalah yang baik nih untuk belajar dan melihat. Ya, jadi yang bisa dilakukan pada waktu mungkin beberapa orang menanti tren kembali pada dia adalah mengimprove dirinya. Karena ini waktunya orang lain bersinar. Nanti lama-lama kelihatan mana yang datang karena tren, mana yang setia. Begitu juga dengan bisnis kamu. Jadi bagi saya itu bukan berarti turun, tapi itu adalah kesempatan untuk berinovasi, kesempatan untuk melakukan kreativitas. Ya, dan mempererat hubungan saya dengan tribes yang masih ada dan setia sampai hari ini. Gitu. Jadi ini adalah pelajaran kamu menjadi seorang pebisnis. Ingat, tidak semuanya ada di atas. Tidak semuanya juga kan selamanya di bawah. Terakhir ada financial discipline. Kedisiplinan finansial. Uang bukan segala-galanya. Uang datang sekarang, tapi kalau caranya mendapatkannya tidak baik, biasanya akan cepat keluar. Habis gitu aja, panaskan uangnya. Tuh, jadi kedisiplinan finansial dimulai dari kedisiplinan etika, mental, dan juga pola pikir ya. Ngatur juga, jangan terlalu boros. Ya, yang saya perhatikan gitu, semakin uangnya halal gitu ya datang ke kita, dengan kita berjalan di jalan kejujuran, itu akan semakin manfaat. Tapi kalau uangnya panas, datangnya dari cara-cara yang tidak sehat, biasanya cepat hilang. Itu juga ada pesan dari semesta di situ. Ini adalah masalah klien saya di 2021 nih. Mungkin karena itu ya. Oke. Sekarang kita lihat growth spiritualnya. Yatim. Regeneration. Here and now. Jiwa-jiwa kesepian yang ngerasa hidup selalu berbeda hanya untuk dia. Orang lain itu kayaknya hidupnya gak kayak dia. Orang lain lebih normal, lebih mudah, dia tidak. Dan kadang orang-orang berbakat besar juga secara supernatural akan sering merasakan kesendirian, sepi. Karena memang gak banyak ya orang kayak gini. Tidak banyaknya orang yang melangkah ke jalan normal-normal aja gitu. Dan dengan mereka berbakat supra juga, mereka kadang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu demi bisa diterima di masyarakat. Apapun ini yang terjadi sama kamu, ada rasa sepi yang terangkat. Itu energi kolektifnya. 5 itu adalah angka perubahan, angka transisi. Dimana kalau saya bisa lihat ini memang untuk regenerasi ya. Rasa sepi ini adalah bagian dari proses kamu untuk berubah. Dan proses kamu untuk bersyukur here and now. Mensyukuri sesuatu. Aku rasa banyak yang belum tiba juga sih sampai rasa syukur. Masih sampai rasa sedih ya. Sedih yang terbuka bahwa
dia kayak gak punya temen, gak ada yang ngerti, dan terasa sendiri gitu ngejalanin hidup. Beberapa masuk channel saya tuh yaitu cari temen ya, orang-orang yang unik. Meskipun kadang mereka tidak berbakat supra, tapi mereka kayak punya temen bahwa ada juga ya orang yang ngerasa kesepian seperti aku. Karena Menanda juga dulu ngerasa sangat sepi, tidak ada yang bisa memahami itu. Tapi lama kelamaan apa, saya berubah, saya menerima keunikan saya. Disitulah saya betul-betul bisa menemukan orang yang sefrekuensi. Nah, saya merasa banyak dari kamu mungkin akan mendobrak dari sini ke sini. Dari rasa sepi dulu, keinginan berubah dulu, baru ada perubahan yang buat kamu bisa mensyukuri saat ini dan semua yang terjadi sama kamu. 5 lagi ya. Oke. Kita lihat lagi. Not for you, bukan untukmu. Pesan di dalam botol. New life. Poised. Ini dari kamu mungkin merasa kesepian karena kamu ingin melakukan sesuatu yang orang banyak lakukan. Padahal di situ bukan kekuatan kamu. Makanya begitu kamu berusaha tapi nggak merasa mungkin diterima orang, tidak diterima orang, atau merasa mungkin tidak mampu seperti mereka, kamu jadi rasa sepi, rasa beda, rasa sendiri karena memang jalan itu bukan buat kamu. Di sini juga saya ngerasain banyak guides kamu, semesta akan kasih pesan sama kamu di mana tempat kamu yang sesungguhnya. Dan di tempat itu ciri-cirinya adalah kamu banyak peluang baru dan kamu merasa percaya diri, tidak lagi merasa tersendiri, kesepian, tersisih. Itu. Ini pelan-pelan mencarinya ya guys ya. Pelan banget. Kelahiran baru saya itu di 2015 kan. Dan untuk mencapai karir itu saya butuh 3 tahun, 2018. Jadi tapi saya tahu di situ saya bingung mau kemana. Cuman saya tahu, saya yakin ini ada sesuatu buat saya, tapi saya nggak ngerti karena tidak pernah terpikir menjadi tarot reader di publik pula ya. Dan waktu itu udah mantap di hati life coach gitu, tapi tidak pernah saya sangka sampai seperti hari ini. Dan hari ini bersyukur banget. Dimaksa, didorong, diminta untuk berada di jalan ini. Karena disinilah power saya berada, keunikan saya berada, menyeimbangkan itu. Ini jadi rasa kesepian itu sebenarnya adalah rasa yang positif untuk mencari tahu tempat kamu. Karena apa? Di tempat yang tepat kamu tidak akan pernah merasa kesepian. Bersama orang yang tepat tidak akan pernah ada rasa sepi. Itu. Dan saya baru perhatikan bottom of the deck yang numerologi nih. Karena dengan menjadi diri sendiri, kamu akan melipat gandakan anugerah kamu dalam kehidupan. Anugerah kebahagiaan, anugerah kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Di sanalah kamu tahu itu tempat yang tepat buat kamu. Oke, sekarang kita lihat untuk percintaan. Di sini kesehatan kamu bisa terganggu kalau kamu fokus sama hal yang buat kamu sepi dan merasa sendiri, merasa tidak ada yang mengerti. Di situ hati-hati ya sama kesehatan. Olahraga juga baik nih di Januari, karena kadang-kala energi Capricorn buat kita, season Capricorn itu buat kita overthinking, super bergerak, disiplin banget. Coba arahkan itu ke kedisiplinan yang baik, ke candu yang baik. Gak ada satupun di dunia orang Capricorn yang gak punya addiction, gak punya addiction sama sesuatu. Addiction antara working lah, tidur lah, apalah pasti punya. Dan kita masuk season Capricorn,
coba jadikan itu sebuah addiction atau sebuah candu yang positif. Misalnya candunya adalah belajar, candunya adalah baca buku, olahraga, tapi jangan too much gitu, karena energi kamu akan berlebih di Januari itu. Makanya kadang kalau tidak dibuang jadinya kepikiran, overthinking. A love story, Jane Austen. Silakan dibaca sendiri ya, saya coba tarik maknanya aja. Marine Dietrich, I don't know how to read that. Mirip-mirip pesannya tadi sama pesan bisnis dan cinta tentang kesepian. Lena Dunham. Ini bener-bener pesan bisnis tadi nih. Jadi di percintaan untuk couple pengen memperkuat dengan pasangan, ya kayak partner in crime ya, pasangannya partner negatif dan positif kamu punya di dia, dan akhirnya kamu menyadari memang harus kamu yang bahagia, bukan cuma ngandelin dari pasangan. Karena pasangan kamu kalau terlalu care sama kamu, melihat kamu gak bahagia, dia juga jadi bisa ikut, terutama kalau dia empat. Tuh, jadi kamu harus jaga diri kamu, tapi kamu bisa jujur sama dia kalau kamu tidak dalam kondisi oke. Jadi dia bisa antara bantu atau misalnya sedikit mewaspadai energi kamu. Gitu. Tuh, semua orang melupakan kamu kecuali diri kamu. Jangan takut untuk berdiri di bahu orang tua kamu. Kamu harus bilang kalau kamu gak kuat. Dan di sini juga banyak dari sisi relationship, kamu akan melihat ada teman untuk jangka panjang dan yang hanya untuk ada di jangka pendek. Untuk yang single, saya ngerasain orang yang siap berbagi ya, yang siap mencintai. Dan temennya dan pasangan yang kamu cari ini adalah yang bisa jadi teman kamu, partner kamu, yang bisa kamu andalkan. Bukan cuma di masa suka, tapi juga di masa duka. Ini yang kamu cari nih. Sepertinya banyak dari kamu yang single udah mulai paham bener dan lebih tepat lagi wanita atau pria impian kamu itu seperti apa. Kalau dulu kamu lebih masuk ke dalam apa yang kamu mau. Mulai Januari 2022, banyak dari kamu yang masuk ke apa yang kamu butuhkan, baru kamu mau. Ya, dan kamu tidak akan lagi memprioritaskan orang yang hanya datang dan diterima olehmu karena itu yang kamu mau. Ya, kamu akan lebih mendahulukan kebutuhan kamu. Apakah dia baik buat saya? Bukan hanya apakah dia saya inginkan. Tuh, and that's a wisdom. Itu adalah kebijaksanaan dan kedewasaan. Oke, coba kita lihat dari sini numerologinya. Pesan buat percintaan. Hening, istirahat. Completion 9. Manifestation. Jangan nyindir saya. Belum bisa guys, belum bisa buat. Belum. Mood saya gak enak dan belum ada niat.
Tunggu ya, lo jodoh semangatin saya di komen tolong. Saya loyo, tidak terlalu ingin. Oke. Lihat dong, 8, 9, 10. 3 tambah 7 kan 10 ya. Melangkah, belajar tapi pelan-pelan. Dengan pasangan, dalam kesendirian untuk merancang atau mengetahui lagi orang yang kamu mau. Kamu tuh merancang pelan-pelan, setapak demi setapak. Makanya ada butuh beberapa orang single dulu, beberapa orang yang punya pasangan butuh waktu sendiri dulu tapi tetap dalam satu rumah misalnya. Itu jadi ada waktu buat diri sendiri. Karena di situ juga ada power lagi, ada kesegaran lagi, kangen lagi sama pasangan dan lain sebagainya. Lucu ya. 8, 9, 10. Completion. Dan pesannya ini untuk sepanjang 2022. Para single nih. Untuk para single, penantian panjang kamu yang pelan-pelan tapi pasti itu akan berakhir. Bukan cuma buat Januari, tapi sepanjang 2020. Di sanalah kamu akan panik begitu kamu menemukan orangnya. Karena apa? Seperti tadi energi pertama. Kamu sudah dekat dengan apa yang kamu mau. Shadow kamu yang mungkin terakhir atau shadow terberat kamu soal relationship akan muncul. Ketakutan kamu semua akan kamu proses ulang. Disitulah kamu tonton video ini lagi ya. Oke, ngerti. Karena ada union kolektif juga, berarti 2022. Pada waktu kamu lagi panik gitu, kamu harus jelaskan sama orangnya. Tunggu ya. Kenapa saya jadi cold feet ya, kayak demam panggung. Misalnya dilamar. Tunggu ya. Ini kayaknya ketakutan saya naik. Saya cinta sama kamu tapi sebentar ya. Bisa nggak kasih saya waktu 3 hari untuk tidak komunikasi sama kamu? Kamu minta waktu sama dia tapi kamu jelaskan apa yang terjadi. Kalau dia memang orang yang tepat sama kamu, buat kamu, pastinya dia akan support. Oke. Aku kasih ya, tapi kasih aku telepon kamu lah sekali untuk lihat kondisi kamu. Oke, tapi ini tentang aku, kata dia. Kamu gak cinta sama aku? Bukan, cuman aku takut kejadian dulu terulang. Kamu harus jujur sama dia, jangan ditutupin, karena dia pasti akan ngerti ya. Apalagi kalau dia lihat kamu pernah mengalami banyak hal dalam hidup. Itu energinya adalah bisa aja di karir, di cinta itu bakal ada sesuatu yang meningkat. Tapi karena itu terlalu besar impiannya, kamu panik sendiri, kamu mundur sendiri. Ini bukan hanya ngomong Januari, tapi mungkin sepanjang 2020. Gitu guys. So itu untuk si readingnya Januari 2020. Untuk bagian 2 kita masuk ke sesi per zodiak. Alright guys, jangan lupa komen, like, subscribe, share ke teman-teman kamu. Itu bakal bantu aku banget. Thank you so much sudah selalu ada sama aku, melihat naik turunnya aku, menerima ketidaksempurnaan aku, dan membuat aku jadi orang yang lebih baik ya. 2022 aku doain blessings buat kita semua. Ya, kita ketemu di segmen zodiak. I love you so much guys. Sending you so much love, light and light. Halo Soulfam, kita masuk ke segmen zodiak ya. Sun, Moon, Rising, dan North Node. Fokusnya itu risingnya bisa rising Vedic Astrology. Alright, kita mulai dari Aries. How are you Aries? Kita lihat ya. Energi Januari 2022. Tiga kartu saja. Four of Wands, the Sun, dan Six of Swords. Di sini ada fokusnya rumah, keluarga, pasangan. Ya, single bisa dapat pacar atau bisa dia nyamperin, dan ada yang single tapi happy banget. Di sini juga ada kayak kabar baik ya guys ya, kabar baik yang buat kalian bisa tidur tenang, bisa istirahat.
Dan untuk beberapa orang yang baru masuk ke channel saya merasakan kebangkitan spiritual. Tapi tenang, saya melihat akan ada kelancaran dari usaha kamu. Ini juga bisa jadi kamu sama pasangan adem, atau situasi banyak yang bisa disyukuri dalam kehidupan. Kamu kembali lagi ke rasa syukur, yang buat rasa syukur lain pada datang ke kamu. Jadi kamu bahagia-bahagia aja sih di Januari. Enjoy, ngalir. Kadang bahagia banget, kadang biasa aja. Tapi entah kenapa saya ngerasa untuk beberapa orang di sini pesannya, kamu bakal dapat apa yang kamu mau. Minimal satu hal yang kamu mau, kamu bisa dapetin. Itu. Jadi saya lihat happy month Januari 2022 untuk Aries di channelku. So, thank you guys. Like, comment, subscribe ya. Kita masuk ke zodiak selanjutnya. Halo, Taurus. Kita lihat energi kamu di Januari 2022 ya. Sun, Moon, Rising di North Node di Western atau Rising di Vedic. Alright, we'll see. Taurus 2022 Januari. Ada King of Cups. Okay. The Five of Swords in reverse. Ada Five of Wands tegak. Taurus lagi berkonflik, lagi gak tenang hati. Saya ngerasa bisa aja dari tenang jadi gak tenang, atau dari gak tenang jadi tenang. Tapi saya ngerasa apapun masalahnya sih bakal bisa kamu atasin ya, karena kamu relax sih, kamu pelan-pelan. Dan memang bagian dari Taurus yang bagi saya zodiak yang paling punya kelembutan dalam earth signs. Dia tidak terlalu sebak-belakan Virgo dan Capricorn. Jadi kamu akan nemuin sih sisi hati kamu. Bisa jadi heart awakening, bisa jadi kamu menyadari kekuatan hati kamu, kelemahannya juga apa. Dan pada waktu kamu mengetahui kelemahan, biasanya kamu juga ngelihat penyebab di masa lalu. Oh itu loh yang membuat aku begini. Tapi disitulah kamu akan nyembuhin hati kamu dengan menyadari sesuatu yang selama ini tanpa sadar diam-diam merayap di dinding hati kamu. Aduh, biasanya yang harus Taurus fokuskan adalah bagaimana agar dia bisa rileks dalam menjalani hari-hari, tidak terlalu banyak mikir. Itu aja. Sisanya aku merasa kamu akan dapat banyak berkah dari heart chakra kamu. Bisa kesembuhan atau pemahaman akan kejadian-kejadian hidup. Alright, itu buat Taurus. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita masuk ke zodiak selanjutnya, Gemini. Thank you, Taurus. Hula, Gemini. Januari 2020 energi Gemini apa nih? Apa sih energi Gemini itu? Ada Page of Cups, The King of Pentacles, The Six of Swords. Geminiku, kamu akan relax. Kamu akan mengalami kebangkitan spiritual yang sangat rileks, atau prosesnya jadi lebih enak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kamu mulai bisa grounded atau lebih santai menjalani kehidupan. Di sini juga kamu punya harapan besar terhadap masa depan kamu dan tahun 2022 ini. Kamu rileks, kamu mulai berusaha lagi, fokus sama hal yang kamu cintai ya. Lalu saya juga lihat beberapa orang dapat duit. Lumayan, dapat penghasilan yang baik di Januari. Beberapa lagi rajin kontak sama pasangannya, dan beberapa lagi doyan tidur untuk meditasi. Jadi tune in sama spiritual, tapi kali ini tidak terlalu berat lagi, lebih kepada moles dan menyeimbangkan dalam rutinitas sehari-hari ya, spiritual kamu, baik meditasi, doanya, dan lain sebagainya gitu guys. So buat Gemini, good news ya. Thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita masuk ke Cancer. Halo, Cancer, di Januari 2022 energi kamu apa nih?
tema utamanya, highlightnya. Ada Page of Pentacles, ada Three of Swords, oke. Ada The Hermit, The Hermit, The Hermit. Cancer ini penyembuhan hati nih. Fokusnya ada pada patah hati. Kamu lagi berusaha nyembuhin hati. Page juga bisa berarti pengen kontak seseorang atau kontak bisnis atau apa gitu ya. Tapi saya nggak tahu ada yang nahan kamu. Kamu lagi dalam masa penyembuhan sakit hati kamu. Mungkin lebih banyak nyendiri dari orang lain, lebih banyak memproses ke dalam, dan kamu juga ngerasa bisa jadi finansial gitu-gitu aja stuck ya. Cuman di sini memang ini adalah salah satu cara Tuhan nyembuhin luka di hati kamu. Karena mungkin tendensinya dulu kamu lebih sering larinya ke keuangan. Baru di saat awakening ini atau di tahun 2022 kamu punya kesempatan untuk betul-betul melihat luka kamu itu karena apa, penyebabnya. Dan tentunya pada waktu kita membuka luka lama sakit. Tapi lebih baik sekarang dibandingkan telat, dibandingkan kamu nanti bisa mendorong orang yang terbaik buat kamu, karena kamu tiba-tiba lukanya naik dan kamu menuduh dia akan melakukan yang sama. Jadi kalaupun ini adalah tahap penyembuhan hati kamu, cari healer, tahu betul-betul kamu kayak journaling. Oh dulu tuh ini begini, makanya aku punya sikap dalam cinta begini. Dan kalau kamu ingin menyelesaikan sesuatu di bisnis dengan seseorang, kamu selesaikan ya, supaya nggak ada tambahan ganjalan di hati kamu. Alright, itu buat Cancer, good luck buat healingnya. Jadi bisa overthinking, tapi ini bagus untuk growth kamu, growth hati kamu terutama. Karena kalau ini berkaitan sama keuangan, bisa aja karena hati kamu tidak sehat, sisi keuangan kamu juga sering naik turun. Jadi di situ spirit guide kamu, semesta, minta kamu benerin dulu hati kamu supaya tidak sabotase sisi lain di hidup. Alright, itu Cancer, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita masuk Leo. Halo Leo, Januari 2022. Highlight utama, sudah jatuh. Terusannya Cancer nih, Leo, The Three of Swords, ada di High Priestess, tarik dulu. Ada Queen of Cups, dan ada The Devil. Iya, godaan di hati ini antara si devilnya ini atau kegelapan shadow di dalam diri kamu ini. Ada yang bilang sembuhkan, di sini bilang jangan, rawat aja sakit hatinya. Jadi perlawanan antara mau move on karena udah ada kodependensi terhadap rasa sakit itu, terhadap judgment itu, terhadap gaya hidup kamu setelah luka itu terjadi. Itu perang di Januari, perangnya cukup kencang. Misalnya dulu patah hati karena aku nyatain sama cewek, aku ditolak. Depannya aku nggak mau, aku akan buat cewek bertekuk lutut sehingga mereka yang nyatain cinta sama aku gitu. Dan itu jadi ketergantungan sampai kamu dewasa. Begitu kamu sadar bukan hanya peran wanita, karena yang wanita yang agresif itu biasanya misalnya bukan wanita kualitas gitu ya, karena dia adalah wanita desperate, bukan wanita sehat yang datang ke kamu mulai sadar ya, harusnya aku ya yang ngomong ya. Tapi di sini karena sudah jadi kebiasaan, jadinya berantem. Oh my god, gimana caranya ya? Aku juga mau nih mulai jadi orang yang jatuh cinta tapi gengsi ngalangin, misalnya kayak gitu. So jadi ada sebuah hal yang akan disembuhkan di sisi hati terutama. Ini berkaitan sama spiritual, berkaitan sama cinta dari masa lalu. Nah, masalahnya kesehatan ini dihalangi sakit hati dan juga godaan, adiksi, kecanduan terhadap sebuah sifat, zat atau apapun. Good luck buat Leo, kamu akan lihat jelas-jelas apa itu masalah kamu di Januari 2022 ya. God bless you. Thank you Leo. Sekarang kita masuk ke Virgo.
Hula Virgo. Hula. Kita lihat Januari 2022. Energi Virgo. Highlight-nya. Highlight. Ada Four of Wands. The Nine of Wands in reverse. The Seven of Swords. Virgo. Beberapa Virgo lagi mikir mau nikah apa enggak ya. Beberapa Virgo lagi mikir mau beli rumah enggak ya. Jadi lucu galaunya kamu nih. Sering disabotase sama pikiran takut sih. Jadi bentengnya mulai runtuh. Benteng yang selalu buat kamu kaku sama sesuatu. Ya saya dengar gini dari teman saya. Tau nggak yang paling lembut di earth sign itu cuman Taurus. Capricorn sama Virgo belak-belakan orangnya. Exactly. Bener banget. Dan di sini kayaknya Virgo juga sangat kuat prinsipnya. Kayaknya Virgo paling kuat deh kalau punya prinsip pegang hati dan dendam tuh Virgo. Jadi buat di earth signs ya. Dan di sini dendamnya diangkat, marahnya diangkat, lukanya diangkat, pusing banget. Tapi kamu tahu ini akan ada buat ketenangan batin kamu. Beberapa orang desain ulang rumahnya, beberapa orang beli tanah atau rumah, beberapa orang mulai mendesain untuk pernikahan. Bentengnya udah mulai runtuh, sesuatu udah mulai kebuka. Kamu tidak lagi menutup hati kamu, ngebentengin, karena kamu juga jadi bentengin diri dari sumber kebahagiaan ya. Dan saya lihat kamu akan menyeimbangkan itu, karena ini jadi sebuah pola hidup baru nanti. Saat kamu tidak lagi terlalu takut sama sesuatu, saat kamu sudah bisa memaafkan, saat kamu sudah bisa mulai berpikir optimis soal kehidupan gitu. Jadi good luck buat Virgo, entahlah dari Cancer, ini Leo, Virgo kuat lagi pada healing ya. Alright, thank you so much Virgo. Sekarang kita masuk ke Libra. Like, comment, subscribe ya. Hula Libra, kita lihat main highlight kamu di Januari 2022 ya. Main highlight di Januari. Keluar mulu nih Four of Wands, The Star in reverse, Wheel of Fortune. Libraku ada Phoenix in fire, on fire. So Libra, kamu biasanya stuck di zona nyaman, dan kadang kala kamu jadi gak berani untuk bermimpi besar karena kamu tidak bisa melihat, kayak terlalu jauh gitu jarak kenyamanan kamu dengan impian kamu. Ada banyak kerja keras, usaha, dan konsistensi yang kamu jadi takut hanya dengan mikirin itu aja. Tapi di sini udah pada manggil sih, impian kamu yang sudah tidak diambil dari dulu mulai manggil. Ayo sini anakan loh, di sini ada zona nyaman lagi loh, lebih enak daripada di situ. Di sini kamu lagi berusaha untuk berstrategi dari hari kamu sekarang, kondisi kamu sekarang, ke mimpi kamu. Tengah-tengahnya masih kebalik karena kamu belum terbiasa untuk berusaha sekeras itu lagi, atau kamu jadi mikir gimana cara usaha yang tepat ya biar dapet siklus baru itu, duit itu, keberuntungan itu, how to do that ya. Dan itu adalah sesuatu yang jago dilakukan Libra, strategi ke depan ya, strategi dalam kehidupan. Libra adalah salah satu yang terjago bagi saya dalam strategi kehidupan. Jadi sekali kamu nanya sesuatu, kamu pasti nemuin jawabannya pelan-pelan. Gimana ya caranya dapetin hati dia? Gimana caranya ya dapat kerjaan yang bisa santai di rumah? Mulai tanya, jawaban akan muncul. Jangan sampai punya sikap gak berani sampai nanya aja. Tanyakan di otak, nanti dia akan cari jalan.
Oke Libra, saya itu buat kamu. Like, comment, subscribe ya. Kita masuk ke Scorpio. Thank you. Hula Scorpio. Highlight Januari 2022. Ace of Swords. Beda sendiri dari tadi, kartunya ngulang-ngulang. Oke. Ada Justice. The Moon. The Moon. Alright, Scorpio. Mencari jalan untuk berbahagia. Banyak Scorpio di sini mikir, sudah berdamai sama nasibnya, takdirnya, sudah berdamai sama pikirannya. Ada sesuatu yang belum kamu damaikan nih, atau memang lagi dalam proses berdamai ya sama karma hidup kamu, berdamai sama semuanya. Ini kayak orang yang sedang mencari jalan menuju kebahagiaan. Bottom of the deck-nya, setelah Moon ada Sun di sini. Jadi di tahapnya mungkin belum di Januari kamu bisa menemukan alasan kamu untuk berbahagia lagi, tapi setidaknya di Januari mulai memahami semua yang harus kamu alami. Oh itu loh alasannya kenapa hidup aku harus ngalamin ini itu. Kamu berbenah diri, kamu juga melihat apa sih, jangan sampai aku jadi magnet kejadian buruk lagi. Aku harus temukan akar permasalahannya di aku, bisa dari sifat, pola pikir, atau keluarga, atau apa, inner child wounds, apapun itu. Kamu lagi berusaha untuk mencari tahu. Di sini juga beberapa Scorpio ada keinginan untuk meminta maaf, atau akan ada yang ngajak ketemu untuk dia minta maaf gitu. Alright, itu buat Scorpio. Good luck ya dalam pencarian kamu menuju kebahagiaan. Saya yakin kamu akan menemukannya, karena tadi setelah Moon, setelah kegelapan ini akan muncul pagi hari atau matahari. Thank you Scorpio. Kita masuk ke Sagittarius ya. Halo Sagittarius. Kita lihat highlight Januari 2022. Demi api Allah, ini kayaknya 6 kali keluar deh, gile. Four of Wands, gile. Terus ada The Hermit. Untuk Sagittarius ada Four of Wands, The Hermit, dan terakhir Knight of Swords. Sagittarius ini bisa jadi ini nih, menyendiri dari pasangan nih, atau ada konflik sama pasangan nih yang belum terselesaikan. Kamu kayaknya harus mulai melerai salah paham ini deh, karena kamu kepikiran jadi menghindari pasangan kamu. Atau untuk beberapa orang yang single ya karena kamu salah paham sama lawan jenis, atau orang yang kamu suka, atau orang yang dulu di masa lalu kamu jadi antipati terhadap cinta. Jadi ada kecenderungan menyamaratakan semuanya, padahal udah beda kondisi dan beda situasi. Jadi di sini kamu diajarin kebijaksanaan sih, untuk gak selalu bawa masa lalu ke hari ini. Ya, kadangkala dalam mencari kebijaksanaan itu juga kamu memang harus atau butuh waktu untuk memikirkannya sendiri, tidak dicampuri orang lain, dan melihat semuanya secara jernih. Ya, hati-hati sama emosi aja ya, hati-hati, karena ada beberapa yang bisa nge-trigger kamu untuk jadi pemarah atau untuk sensitif banget, dan itu biasanya hanya luka tambahan yang punya dasar dari luka masa lalu,
tapi ke-trigger karena mirip sama kejadian dulu. Jadi di situ kamu akan lebih mengenal diri sendiri. Mengapa kamu sensitif soal sesuatu, overthinking soal sesuatu, dan mengapa di satu hal lain kamu biasa aja. Gitu. Kamu akan mulai mengenal. Itulah pembentukan karakter kamu sejak kecil. Jadinya seperti itu. Yang bagus akan kamu benerin, yang jelek akan kamu buang atau ganti, diusahakan ganti. Gitu. Itu guys. Untuk Taurus, sorry. Sagittarius, thank you. Like, comment, subscribe ya. Kita masuk ke Capricorn. Mulai Capricorn. Season Capricorn, geng Capricorn, how are you? Kita lihat ya. Ten of Pentacles, gengs. Ada Nahai King of Wands in reverse. Ada Death. Dan ada Ten of Wands in reverse. Capricorn, impian besar atau jalan menuju impian kamu ini sedang terhambat. Betul, buku saya itu banyak sekali ya godaannya, jadi minta doa teman-teman. Di sini juga jadi ada ketidakpercayaan diri karena memang ada sesuatu yang harus dirubah. Kamu tidak harus bertanggung jawab soal semuanya. Ini loh, energi kamu lelah atau terlalu banyak yang harus dilakukan sehingga kamu jadi terbebani dan ininya auranya jelek. Ini kayak King of Wands di sini kan kayak ada energi ya. Nah ini redup pada waktu kamu kelelahan. Jadi memang kalau kamu terlalu capek, istirahat atau ngejalaninnya slow aja. Jangan terlalu harus begini, jangan. Dilakuin slow aja. Karena hati-hati sama kesehatan, juga hati-hati sama nanti kamu nyerah total. Jangan terlalu dibuat jadi beban. Jangan, karena kamu harus tetap mood dan tetap mencintai hal yang itu supaya tetap bisa konsisten di situ. Makanya jangan diforsir di awal sehingga kamu kehabisan tenaga, sekalinya ada masalah nyerah gitu. Jangan. Jadi pelan-pelan, nanti juga ada jalan. Ya, tidak terlalu merasa terbebani. Tuh. Nanti ada masanya lancar, dia bakal berjalan. Entah dari sisi apa ini, tapi semuanya akan baik-baik saja. Kamu memang mungkin disuruh istirahat atau memang harus melepas overthinking kamu soal itu, ketakutan itu dan kecemasan berlebihan. Mimpimu besar bisa tercapai pelan-pelan ya. So itu buat Capricorn, good luck. Thank you so much. Like, comment, subscribe. Kita masuk ke Aquarius. Halo Aquarius, Januari 2022 highlight. The Nine of Wands. The Six of Pentacles. Ada Eight of Pentacles. Bersabar melakukan sesuatu, bertahan, bisa bertahan di bisnis atau mempertahankan hubungan. Kamu bekerja keras, kamu bertahan, kamu ingin mempertahankan sesuatu. Dan aku ngerasa power manifestasi kamu bakal lebih bagus, keseimbangan bakal tercapai karena ini di sini niat kamu kuat untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi tercapai atau dikasih yang bakal lebih baik lagi. Asal kamu konsisten, sabar, pelan-pelan, relax, tapi tetap teguh gitu sama itu. Ini kayak orang yang merajut jaring laba-laba yang harus detail, pelan, tidak bisa jadi cepat itu. Tapi kamu tahu ini akan layak buat didapetin. Nah, beberapa orang yang mempertahankan pekerjaannya, bisnisnya, makanya dia jadi lebih tekun, teliti, hati-hati dalam bidangnya gitu. So, itu buat kamu. Power manifestasi juga memang didukung dengan kita mau bekerja, melakukannya, dan bersabar. Itu. Alright, thank you Aquarius. Like, comment, subscribe ya. Kita
kita masuk ke Pisces. Halo Pisces, Pisces, Januari 2022 highlight. Semuanya kayaknya ada ini. Gila ya. 4 of Wands, Knight of Swords, Six of Cups. Ini beda nih. Ini tadi muter gitu kartunya. Kestabilan yang terganggu karena kamu nginget-nginget terus masa lalu dari Desember. Jadi hati kamu, ruang batin kamu tidak nyaman, tidak enak. Kamu juga ngerasa kayak overthinking, susah tidur. Di sini kamu akan nemuin penyebabnya apa sih di Januari itu? Dari mana sih? Kenapa sampai gini banget sih pikiran gue gitu? Kamu bakal nemuin itu dan pelan-pelan kamu akan berusaha atasi. Ini memang sumbernya masa lalu sih. Jadi banyak perenungan ya di Januari ini untuk semua zodiak. Perenungan sesuatu yang terjadi dari masa lalu dan menjadikan kamu yang hari ini. Itu. Jadi yang kamu tuh kayak pengen untuk memperbaiki yang buruk. Karena yang buruk itu ternyata terus mensabotase ya. Yang baik kamu mau pertahankan. Gitu. Yang baik sih nggak ada masalah. Yang buruk ini yang ternyata sekarang lagi diangkat. Mungkin dihadapkan dengan kenyataan. Ternyata itu ada andilnya dari sifat kamu atau dari bawaan kamu. Dan kamu akan berusaha perbaiki itu. Berusaha untuk stabil lagi. Tapi ini normal sih karena sedang banyak perenungan atau ada orang masalah tuh datang yang buat trigger kamu muncul lagi. Tapi aku rasa kamu akan bisa tahu sih yang mana penyebabnya dari semua dan bisa mengatasinya. Overthinking hanya salah satu pertanda atau sebuah gejala dari ada yang terangkat di dalam batin. Dan disitulah tugas kamu untuk lihat apa sih yang diangkat itu, apa sih yang ngeganggu itu. Ya, pelan-pelan tapi pasti ya. So itu Pisces, dan itulah buat reading zodiak di segmen terakhir ini. Selamat Januari, selamat tahun baru 2022 ya guys ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. God bless you, I love you so much. Sending you so much love and light. Bye.